ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan keselamatan pasien. Di sini ada beberapa tahap, yaitu identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan tinjauan risiko. Yang pertama yaitu identifikasi risiko bertujuan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi dalam proses pelayanan kesehatan. Yang memiliki kegiatan utama seperti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti insiden, keluhan, audit, observasi, dan literatur, serta brainstorming dengan staf dan menyusun daftar risiko. Di sini ada juga contoh dalam pelayanan kesehatan, yaitu risiko salah identifikasi pasien, risiko kesalahan pemberian obat, risiko infeksi terkait pelayanan. Lalu risiko pasien jatuh serta risiko keterlambatan diagnosis. Yang pihak terlibat pada kasus pada risiko tersebut yaitu seluruh staf, tim keselamatan pasien, komite mutu dan keselamatan pasien. Hasil yang didapatkan yaitu daftar risiko atau potensi kejadian yang dapat menyebabkan cedera pada pasien. Yang kedua yaitu analisis risiko, yang dimana bertujuan menilai tingkat risiko berdasarkan peluang terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Memiliki kegiatan utama seperti menilai peluang, kemungkinan, menilai dampak, keparahan, menentukan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi ataupun ekstrim. Yang dimana memiliki contoh dalam pelayanan kesehatan yang seperti risiko salah identifikasi pasien, peluang yang sedang, dampak yang tinggi, dan juga risiko infeksi yang peluangnya tinggi, dampaknya tinggi. Pihak yang terlibat di risiko ini, tim keselamatan pasien, manajer risiko unit kerja terkait. Lalu hasil yang didapatkan yaitu peta atau daftar penilaian risiko, RIK register ataupun berisi tingkat risiko prioritas. Lanjut yang ketiga yaitu evaluasi risiko, menentukan risiko mana yang perlu prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko yang sumber daya. Lalu memiliki kegiatan utama yaitu membandingkan tingkat risiko dengan kriteria standar, menentukan prioritas risiko, menetapkan risiko yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Contoh dalam pelayanan kesehatan yaitu risiko dengan tingkat tinggi ekstrim menjadi prioritas utama. Lalu yang kedua, risiko rendah dapat dipantau dengan pengendalian rutin. Tim yang terlibat yaitu tim keselamatan pasien, pimpinan unit manajemen rumah sakit. Hasil yang didapatkan yaitu daftar prioritas risiko yang akan ditangani dan direncanai tindak lanjut. Lalu ada yang keempat, pengendalian risiko. Pengendalian risiko bertujuan mengurangi atau menghilangkan risiko hingga pada tingkat yang dapat diterima. Lalu kegiatan utamanya yaitu menentukan langkah pengendalian, eliminasi subsidi, rekayasa administrasi APD, implementasi tindakan sosialisasi dan pelatihan. Implementasi identifikasi pasien dengan 2 penanda, yaitu penerapan 6 benar dalam pemberian obat, hand hygiene untuk mencegah infeksi, penilaian risiko jatuh dan pencegahannya. Pihak terlibat yaitu seluruh staf tim keselamatan pasien, unit kerja terkait. Tindakan pengendalian risiko yang dijalankan untuk terdokumentasi. Lalu yang kelima yaitu pemantauan dan tinjauan risiko, yang bertujuan memastikan pengendalian risiko efektif dan melakukan perbaikan kelanjutan. Memiliki kegiatan utama yaitu monitor pelaksanaan pengendalian risiko, evaluasi efektif, tinjauan berkala, dan perbaikan berkelanjutan. Lalu contoh dalam pelayanan kesehatan seperti audit kepatuhan, monitoring indikator keselamatan pasien.
Lalu yang seperti KTD, KTC, infeksi keputihan pulpa hygiene, review insiden dan tidak lanjut. Tim yang terlibat yaitu tim keselamatan, tim kesehatan, pasien, unit mutu, seluruh unit kerja pimpinan. Hasil yang didapatkan yaitu laporan pemantauan, perbaikan berkelanjut, dan peningkatan keselamatan pasien. Di sini juga penting, di dalam 5 resiko ini ada prinsip utama, yaitu fokus pada pencegahan budaya keselamatan pelapor tanpa menyalahkan dan perbaikan berkelanjut untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi pasien.